Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Karisma Putri, nomor absen 5, kelas 10 MIPA 2. Apa kabar semuanya? Semoga masih sehat dan semangat untuk menjalani hari. Semoga COVID ini segera berakhir. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kimia. Ketika mendengar kata kimia, apa yang terbayang dalam benak kalian? Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu kimia? Manfaat apa saja yang dapat dari kimia? Benda apa saja yang dibuat dari bahan kimia? Nah, karena itu langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan. Kita mulai dari pengertian kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab alkimia yang berarti perubahan materi. Sedangkan ilmu kimia sendiri memiliki arti bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain sehingga terjadi deformasi. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu arti kimia? Sekarang kita masuk ke dalam ruang lingkup ilmu kimia. Ilmu kimia mempelajari tentang yang pertama, susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, yang kedua, struktur materi. Menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antara atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, atau ion. Dan yang ketiga, sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat zat kimia, misalnya mudah terbakar, mudah bereaksi dengan zat lain, dan yang lain-lain. Yang keempat, perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika, yang berarti perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat baru, contohnya lilin yang terbakar atau juga es yang mencair. Dan yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contohnya besi berkarat, kayu yang dibakar menjadi abu. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam metode ilmiah. Penting bagi para ilmuwan untuk memahami metode ilmiah yang baik dan benar. Gagasan yang mereka usulkan hanya bisa terjawab melalui metode ilmiah. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam langkah-langkah pembuatan metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah dengan cara fokus pada pembahasan tertentu atau tema tertentu. 2. Mengkaji teori. Mengkaji teori bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penelitian. Artinya, jangan sampai yang kita teliti ternyata sudah diteliti oleh orang lain. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang dilakukan. Yang keempat, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, mengolah dan menganalisis data-data hasil penelitian. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah. Ternyata, ilmu kimia juga memiliki hubungan dengan ilmu lain. Contohnya, di bidang ilmu kedokteran. Ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit, bidang rekayasa genetika, dan radiologi. Di bidang farmasi, ilmu kimia dijadikan dasar dalam pembuatan obat. Dan juga di bidang kriminologi. Ternyata kimia juga berperan dalam bidang ini loh. Contohnya adalah untuk proses visum, pemeriksaan urin, dan yang lain-lain. Di bidang pertanian, ilmu kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. Di bidang biologi, kimia ternyata juga berperan dalam bidang biologi. Contohnya untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Di bidang seni, siapa bilang seni itu anti ilmu pengetahuan? Jangan salah ya, untuk menentukan keaslian suatu lukisan ternyata juga dibutuhkan ilmu kimia loh. Bidang arkeologi, untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan anti radioaktif. Manfaat mempelajari kimia. Jangan anggap ya bahwa ilmu kimia hanya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan nilai di sekolah saja. Lebih dari itu, banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan dengan mempelajari kimia. Apa saja manfaatnya? Yang pertama,
memahami alam beserta prosesnya. Contoh, saat bernafas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh. Di dalam tubuh, oksigen akan mengalami proses pembakaran agar menghasilkan energi. Memahami produk-produk yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya deterjen, sabun, obat-obatan, pasta gigi, dan yang lain-lain. Yang ketiga, memahami berbagai jenis produk teknologi. Contohnya pesawat terbang, mobil, kulkas, dan sebagainya. Yang keempat, memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah. Contohnya unsur-unsur radioaktif dan merkuri. Yang kelima dan yang terakhir, memahami bahan-bahan kimia yang beracun. Contohnya formalin. Nah, itu tadi sedikit informasi yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.